minggu kemarinnya ya. Minggu kemarinnya deh, minggu kemarin kita nggak kuliah ya. Jadi ntar kalau harusnya sih kalian udah belajar sih ya yang Fourier series. Jadi biar nggak terlalu bengong juga nih materi yang sekarang. Saya sambil share screen aja ya. Ini saya off cam aja ya, nggak apa-apa, biar kuotanya juga nggak terlalu gede. Oke, nah ini saya mulai ya. Jadi sekarang kita bakal belajar tentang Fourier transform. Nah, apa itu Fourier transform? Sebetulnya Fourier transform itu nggak beda jauh sih ya sama transformasi Laplace. Kalau Laplace kan kalian beberapa minggu yang lalu juga udah pernah dapat kan ya transformasi Laplace. Terus juga kayaknya transformasi Laplace ini lebih sering digunakan juga nggak sih di mata kuliah lain. Kayak misal di sistem kendali yang berhubungan dengan sistem kendali sih kebanyakan kita pakai transformasi Laplace kan ya yang di domain S. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang transformasi Fourier. Kayak gitu. Nanti di akhir bakal ditunjukin juga apa tuh bedanya antara transformasi Fourier dan juga transformasi Laplace. Gitu. Tapi kalau misalnya bedanya antara Fourier series dengan Fourier transform, itu sebetulnya bedanya hanya di fungsinya aja. Jadi yang bisa dilakukan atau yang bisa dijabarkan dengan Fourier series itu hanya fungsi-fungsi yang sifatnya periodik. Fungsi periodik itu apa? Tahu ya, fungsi periodik fungsi yang berulang terhadap waktu. Kayak misal nih kalian punya fungsinya fungsi sinus deh ceritanya. Aduh miring. Kayak gini. Bisa kalian punya fungsi sinus segini lah. Ini satu periodenya. Nah kalau dia periodik kan berarti ntar bakal ada lagi kan terus ke sebelah sini. Terus juga ke yang bagian negatif juga bisa jadi ada kayak gitu kan. Nah sedangkan kalau untuk Fourier transform itu dia digunakan untuk fungsi-fungsi yang sifatnya tidak periodik gitu. Tapi di antara kedua ini sama aja sih, jadi kita bakal meninjau fungsi kita ini dalam domain frekuensi. Gitu. Frekuensi juga di domain frekuensi. Kayak gitu sekilas bedanya antara Fourier series dan Fourier transform. Nah ini. Nah kalau untuk yang di Fourier transform, ini gimana? Kita kepijit. Kalau ada yang mau nanya nanti langsung di-unmute aja nggak apa ya. Nah untuk yang Fourier transform ini, karena dia sebetulnya sama-sama prinsip dasarnya dari deret Fourier ya. Sedangkan kalau deret Fourier sendiri kan tadi khusus untuk yang fungsi periodik nih. Nah kalau di transformasi Fouriernya itu kita akan anggap kalau misalnya kita punya fungsi yang non periodik nih kayak gini misalnya fungsi yang cuma satu doang kayak gini. Nah dia itu sebetulnya dianggap periodik tapi periodenya itu periode berulangnya dia menuju infinite kayak gitu. Jadi kayak sebetulnya si fungsi ini tuh dia tuh dianggap periodik tapi yaitu dia periodiknya itu periodenya sangat besar lah ya. Jadi kayak seolah-olah dia baru berperiode lagi atau baru berulang lagi saat kayaknya misalnya di sebelah sini lah ceritanya yang sudah jauh entah itu di mana kayak gitu. Jadi kalau di Fourier transform prinsip dasarnya kayak gitu sih fungsinya. Dianggap dia periodik juga sebetulnya si fungsi tunggal ini tapi dengan periode yang menuju infinite kayak gitu. Nah, kalau gambar yang sebelah sininya itu dia nunjukin sebetulnya kalau emang di domain waktu gitu kita anggap periodenya ini semakin jauh atau semakin menuju infinite. Nah, sebetulnya kalau di domain frekuensi dia akan menunjukkan spektrum atau grafik kayak gini lah ya, grafik frekuensi yang emang semakin apa ya istilahnya, semakin nempel ya atau semakin kelihatan lebih kontinu lah. Jadi kalau misalnya nih kita punya satu nih ada sinyal kotak kayak gini, dia periodenya tuh setiap 1 detik. Nah saat kita bikin spektrum frekuensinya itu kurang lebih bakal kayak gini lah ya ceritanya. Terus kalau misalnya sekarang periodenya kita naikin nih menjadi 2, terus nanti bakal kayak gini kurang lebih. Nah terus kalau misalnya kita bikin lagi periodenya yang semakin jauh, misalnya ini 10, ternyata pas dibikin bentuk spektrum dia bentuknya malah semakin istilahnya semakin apa ya ini tuh semakin berdekatan gitu ya jarak frekuensinya kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah ya fungsinya ini sebetulnya terlihatnya seperti yang kontinu kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau emang ini kan tadi dari transformasi Fourier kan kita bakal anggap fungsi yang tunggal ini sebetulnya dia periodik tapi dengan jarak atau dengan nilai periode yang menuju infinite kan. Nah, dengan prinsip ini sebetulnya kalau kita coba bikin grafik respon frekuensinya
atau spektrum frekuensinya itu dia masih bisa merepresentasikan suatu sinyal, karena ternyata semakin periodenya semakin jauh atau semakin besar, bentuk spektrumnya juga dia akan malah semakin terlihat lebih kontinu. Kayak gitu, kalau dari ketiga gambar ini, kurang lebih ceritanya. Ada yang ingin ditanyakan dulu gak? Atau ada yang masih belum nangkep kayak gimana itu transformasi Fourier? Ini belum ke rumus matematis sih, masih kayak pengertian dasar aja lah ya. Intinya ya kalau untuk transformasi Fourier itu dia dipakai untuk fungsi-fungsi yang tidak periodik. Tapi kalau untuk yang deret Fourier yang di minggu sebelumnya itu dipakai untuk sinyal atau untuk fungsi yang periodik kayak gitu. Gampang ya? Nah ini baru persamaan matematisnya. Ini agak ribet tapi kita coba aja lah ya. Jadi kalau untuk yang Fourier transform itu sebetulnya dasarnya dari deret Fourier juga. Jadi kalau misalnya kalian inget nih, semoga sih kalian inget ya. Deret Fourier itu kan bentuk rumusnya kayak gini lah ya, bentuk bentuk rumus untuk deret Fourier. Dimana si Cn ini tuh dia nilainya seperti ini nih. 1/T integral dari minus T per 2 sampai T per 2 dari sinyal Ft dikalikan dengan epsilon pangkat min J N omega 0 T dt. Ini kalau misalnya kalian ada yang lupa, kalian boleh deh ntar lihat lagi aja ya slide yang deret Fourier-nya. Nah, terus kalau dari sini si omega 0 ini dia disebut sebagai fundamental frekuensi atau frekuensi ya frekuensi lah ya. Ini omega 0 dimana besarnya itu adalah 2 pi per T seperti biasa. Terus karena dia kalau untuk di deret Fourier kan tadi berlaku untuk sinyal yang periodik kan ya. Makanya nanti bakal ada yang namanya selisih frekuensi kayak gini, ada delta W atau delta omega. Dimana delta omega ini ya kurang lebih kayak gini lah ya. N plus 1 omega 0 diambil N omega 0. Jadi maksudnya frekuensi yang ke N plus 1 diambil dengan frekuensi yang sebelumnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita kurangin nih N plus 1 dikurangin N kan jadinya 1 ya, atau omega 0 juga. Jadi sebetulnya delta W ini ya sama aja dengan omega 0 itu sendiri, atau 2 pi per T, kayak gitu nilainya. Nah, terus nanti nilai ini dipakainya di mana? Dipakainya adalah di sini. Jadi nanti, ini kan kita punya dua persamaan ya, ada Ft dan juga ada Cn. Nah, kalau si Cn ini kita masukin ke dalam sini nih, kita rubah, itu kan kurang lebih bakal kayak gini ya. Ini ntar kalian kebayang nggak? Oh ini gini nih. Jadi kan awalnya Ft itu adalah sigma dari Cn dikalikan dengan epsilon pangkat J omega n Jn omega 0 T. Nih, dari rumus yang pertama sini ya. Terus karena Cn ini tadi kita tahu kayak gini nih bentuknya, terus sekarang kita gantilah Cn yang sebelah sini. Jadi kayak gini. Jadi ini adalah Cn-nya nih. Nah, habis itu, karena kita tahu juga tadi sebelumnya ada rumus ini nih, delta W itu sama dengan 2 pi per T. Jadi kita bisa dapatkan rumus dari T itu sendiri. Kalau kita punya delta W ini adalah 2 pi per T. Ini mungkin kalian bakal agak-agak bingung, tapi nggak apa-apa ya, coba ditangkap dulu aja. T itu berarti bakal sama dengan 2 pi per delta W ya. Per delta W. Terus di sini karena dimintanya 1/T, berarti jadinya bakal kebalikannya dari ini kan ya. 1/T itu berarti bakal delta W per 2 pi nih, kayak gini. Terus yang sebelah sininya masih sama, ini adalah si Cn-nya. Kayak gitu. Terus ini dari rumus asalnya ya, dari sini nih, di si epsilon yang sebelah sini. Terus habis itu karena 1/2 pi nih, dia adalah konstanta, jadi bisa kita keluarin kan ya ke sebelah sini, biar nanti di dalam kurung tinggal sigma dari si integral si ft-nya ini. Kayak gitu. Nah, terus karena ini kan prinsip Fourier series nih, masih yang bentukan Fourier series. Nah, kalau sekarang kita bahas kan dia transformasi Fourier ya. Tadi kan kalau di awal tadi, transformasi Fourier itu dia untuk fungsi yang tidak periodik, padahal sebetulnya dia dianggap periodik, tapi periodenya itu menuju infinite kan ya. Nilainya itu sangat besar gitu, jadi kayak nggak kelihatan kalau digambar di grafik gitu. Misal di sini fungsi kita nih yang nggak periodik, terus karena kita anggap dia ini sebetulnya periodik pada saat t-nya menuju infinite, jadi nanti sinyal berulangnya ya nggak kelihatan gitu loh, maksudnya jauh banget di sebelah sana.
Itu maksudnya. Tuh. Jadi saat T-nya menuju infinite itu, nanti operator sigma dia bakal berubah jadi operator integral. Terus juga kalau ada delta W gini, nanti bakal berubah jadi dw gini diferensial ya. Terus kalau ada n dikalikan dengan omega 0, dia bakal berubah juga jadi omega aja biasa gitu. Jadi nanti fungsi yang sebelah sini nih, kalau kita gabungin dengan prinsip atau operator-operator yang ini, dia bakal menghasilkan fungsi yang sebelah sini. Gitu, kebayangkan nih, 1/2 pi-nya kan tetap nih. Terus sekarang si sigma ini kita rubah pakai integral, kayak gini. Terus yang bagian dalamnya masih sama nih, integral dari ft, j omega t, tapi sekarang diganti jadi dt. Terus sebelah sini juga sama nih, delta w dirubah jadi dw. Terus juga pangkat jn omega 0t berubah jadi pangkat j omega t. Kayak gitu. Memang ya, masih kebayang kan? Masih bisa ngikutin kah? Atau ada yang merasa bingung atau kecepatan? Ini masih pernah rumus doang sih. Nanti paling kalau kalian masih agak bingung, nanti ada contoh soalnya juga kok ya. Nah, semoga bisa paham nanti. Ya, jadi kayak gini nih ceritanya penurunan rumusnya. Nah, kalau untuk transformasi Fourier itu sebetulnya hanya bagian sini doang nih. Jadi kalau misalnya kalian diminta dicari transformasi Fourier dari suatu fungsi ft, sebetulnya tinggal kalian integralin aja dari min infinite ke infinite, dari fungsi itu sendiri dikalikan dengan epsilon pangkat minus j omega t, kayak gitu. Nah ini nih, jadi yang dalam kurung ini doang yang dianggap sebagai transformasi Fourier gitu. Jadi ini deh fungsinya atau rumus matematisnya kalau kalian cari transformasi Fourier. Kalau di transformasi Laplace kan dia simbolnya f dari s kan ya, f di domain s nih ceritanya. Terus simbol Laplace juga kan L kayak gini ya, L dari si ft. Nah kalau transformasi Fourier dia simbolnya kayak gini, f dalam fungsi omega. Terus biasanya ya simbolnya kayak gini, si f kayak gini lah ya. Dari fungsi ft itu sama dengan integral dari ft dikalikan dengan pangkat min j omega t dt. Gitu. Gampang kok ini harusnya. Gampang diingat kan ya fungsinya, bentukannya. Tinggal bentuk integral doang nih, kayak gini. Ntar ya kita lihat contoh soalnya. Terus kedua nih, kalau emang ada Fourier transform, pasti bakal ada lawannya juga kan ya, bakal ada inverse-nya juga. Nah kalau inverse-nya itu sendiri, itu rumusnya ya kayak gini, kurang lebih 1/2 pi dari si ini. Ini sebetulnya rumusnya itu dari sini juga sih. Dari sini nih. Jadi kan kalau dari sini kan kita bisa tulis juga gini ya, ft itu sama dengan 1/2 pi diintegralkan dari fw dikali dengan ini ya, dikali j omega t dw nih. Ini masukin ke sebelah sini. Ini kan fungsi ft nih. Jadi fungsi ft ini tuh sama aja kayak fungsi dari atau rumus dari inverse transformasi Fourier gitu. Ini kan di tengah sini kan ada rumus Fourier-nya ya, fungsi Fourier-nya. Gitu. Jadi untuk inverse-nya kayak gini lah rumusnya kurang lebih. Gampang juga kan ya. Nah paling ada syarat juga sih, jadi fungsi itu tuh setiap fungsi atau setiap sinyal matematis itu bisa dihitung transformasi Fourier-nya dengan syarat dia bisa diintegralin sih sebetulnya, kayak gitu. Asal si fungsinya bisa diintegralin, pasti nanti bakal bisa dicari juga transformasi Fourier-nya seperti apa, terus inverse Fourier-nya juga seperti apa, kayak gitu. Ini doang syaratnya. Sampai sini ada yang ngerasa udah pusing kah? Belum ya nih, biar nggak terlalu aneh nih kayak gimana apa namanya fungsinya tuh dipakainya kayak gimana. Ini ada contoh soalnya. Jadi contoh soalnya tuh kalian diminta buat cari transformasi Fourier dari fungsi, tahu kan ini fungsi apa? Ada yang masih ingat kalau delta itu fungsi apa? Impulse. Iya, fungsi impuls. Cuma sekarang si impulsnya ini dia kegeser nih sebesar T0. Jadi kalau misalnya biasanya nih, kalau impuls kan dia adanya di titik T sama dengan 0 kan ya. Sebelah sini kan nih biasanya kalau impuls.
Nah, sekarang kalau di contoh soal ini, dia si impulsnya itu kegeser sebesar T0. Jadi kalau anggap di sini adalah T0, berarti nanti fungsi yang mau kita hitung adalah si ini, si yang baru sebelah sini. Itu. Nah, cara cari Laplace-nya itu kayak gimana? Jadi cara cari Laplace-nya itu inilah kurang lebih, bentar ya. Jadi gini, kalau si impuls ini kan identiknya biasanya kita tahu dia magnitudenya 1 ya. Magnitudnya 1. Kalau dibikin di domain frekuensi maksudnya. Ini kan ingat nggak kalau misalnya di Laplace deh, kalau misalnya kalian punya fungsi impuls nih. Nah, ft kalian itu adalah impuls. Aduh. Terus nanti kalian diminta buat cari Laplace-nya. Nah, harusnya sih Laplace-nya dia bakal sama dengan 1 kan ya magnitudnya. Nah, kalau untuk di Fourier, karena Fourier juga sama-sama bidang frekuensi nih sebetulnya. Jadi, kalau buat cari Fourier, magnitud dari si impuls ini sama juga, dia 1 sebetulnya. Gitu. Ini bisa dibilang F omeganya nih kalau untuk impuls biasa yang belum kegeser ya. Dia sama aja kayak 1 juga. Gitu. Nah, cuma sekarang kalau di contoh soal ini kan kita punyanya ini ya, ada yang kegeser nih sebesar T0. Jadi karena ada yang kegeser, otomatis kita kalian masih ingat nggak kalau di Laplace ada prinsip kalau misalnya ada yang kegeser waktunya kan berarti harus nambahin epsilon pangkat gitu lah ya. Masih ingat ya kalian? Jadi di sini kalau misalnya kalian masukin ke rumus dari si Fourier-nya, rumus Fourier kan sebetulnya integral dari ini ya, dari min infinite ke infinite dari fungsi dia dikalikan dengan epsilon pangkat min j omega t dt kayak gitu. Nah, karena si magnitud impuls ini kalau di domain frekuensi itu adalah satu, jadi sebetulnya ini tuh sama aja kayak kalian hitung aja integral dari epsilon pangkat min j omega t. Nah, sekarang t-nya berubah jadi t0 ya, karena kan fungsi kita yang sekarang nih dia adanya di t0 nih, dikalikan dengan dt kayak gitu. Makanya nanti hasilnya kalau kalian punya integral dari suatu epsilon kan sama aja kayak epsilon dia sendiri kan ya, sama aja kayak e pangkat minus j omega t0 gitulah kurang lebih. Itu paham kah? Ini yang masih buat delta t doang, tapi kalau misalnya di kuis atau di UAS nanti sih kemungkinan ya kalian dapat soalnya ya kayak gini-gini. Jadi nanti di soalnya itu ya berupa grafik, bentuk grafik di domain waktunya itu kayak gimana kayak gitu. Oke, tadi delta t gini kan atau impuls gini kan dia fungsi-fungsi dasar banget kan ya. Nggak seru lah ya kalau misalnya dapet soal kayak gini. Jadi ntar kemungkinan ya kalian dapat soalnya tipe-tipenya ya kayak gini lah. Gitu. Kayak gitu. Contoh 2 nih. Misal kalian punya fungsi, ini kan dia fungsi atau sinyal kotak lah ya, dimana periodenya itu periodenya itu sebesar tau per 2 lah ya, atau dia lebarnya itu dari min tau per 2 sampai tau per 2 ini ceritanya. Terus magnitudenya itu adalah sebesar A ini. Terus kalian diminta buat cari Fourier transformnya. Ini saya ambil contohnya di soal yang di buku ya. Jadi kalau buat cari Fourier transformnya, kalau untuk rumus Fourier aslinya sendiri kan tadi integralnya dari min infinite sampai infinite kan ya. Jadi f omega sama dengan integral min infinite sampai infinite dari ft dikalikan dengan e pangkat min j omega t dt gitu kan. Nah, ini karena di contoh soal ini yang kita punya fungsi kita ini hanya dari min tau per 2 sampai tau per 2, jadi kalau disuruh cari Fourier transformnya, ya integralnya juga menyesuaikan nih. Jadi integralnya sekarang dari min tau per 2 sampai tau per 2. Kayak gitu. Terus ini ft-nya kita nih. Ft-nya kan kalau digambar ini adalah A doang ya fungsinya. Itu adalah A. Terus habis itu sesuai dengan rumusnya dikali dulu dengan E pangkat min J omega T. Kayak gini. Terus dikalikan dengan dt. Terus kalau udah kayak gini, ya tinggal kita integralin biasa aja. Gampang ya. Jadi ini nih, karena ini kan kalau sekarang kan di atas ini kan
variabelnya T, terus sekarang kita integralin juga terhadap T kan ya. Makanya nanti pas hasil integralnya ya pasti turunan dari E pangkat min J omega T ini bakal turun ke bawah juga nih, ada minus J omega gini. Gitu. Fotonya di contoh yang sebelumnya, enggak kan ya, contoh sebelumnya itu di atasnya sini dia T0, sedangkan di sini D-nya terhadap T nih. Jadi kan bisa dianggap kalau ini tuh adalah suatu koefisien lah ya, sebelah sini tuh suatu koefisien nilainya. Makanya hasil integralnya langsung aja epsilon pangkat sekian. Tapi kalau misalnya di contoh ini, karena pangkatnya epsilon ini ada domain atau ada variabel T, dan diintegralinya juga terhadap T, ini dia T kayak gini, makanya hasil integralnya ya seperti biasa, ada pernya gini ke bawah, min J omeganya. Masih ingat ya kalau bentukan integral, cara integralin? Terus nanti tinggal ya udah dikaliin dengan si epsilon ini, terus integralnya dari min tau per 2 sampai tau per 2. Kayak gitu. Nanti tinggal masukin aja nih ke sebelah sini. Ini juga sama, masukin ke sebelah sini. Jadi nanti kalian bakal punya ya kurang lebih gini ya. Min A per J omega. Ini saya kurungin aja deh, jangan nulis 2 kali. Terus epsilon min J omega tau per 2. Aduh. Diambil epsilon, jadi positif ya. Positif J omega tau per 2. Gitu. Terus kalau udah kayak gini, ini sebetulnya diutak-atik sih. Jadi ini ceritanya ini kan si J ini kan bisa masuk ya ke dalam ya. Kalau saya pindahin ke dalam sebelah sini, nah sama aja kayak gini. Nah, terus yang sebelah sini dia ceritanya yang atas dikalikan dengan 2, yang bawah juga sama dikalikan dengan 2 gitu. Biar bisa ngebentuk fungsi sinus sih sebetulnya kalau yang ini. Kenapa bentukannya sekarang ada yang dikalikan dengan 2. Ini kali 2, terus otomatis di bawah juga sama kan, harus dikalikan dengan 2 biar nggak merubah nilainya. Terus kalau yang ini sih dia ditukar juga nih, si yang bagian dalam sini nih. Jadi dia sekarang jadi positif karena si ini dengan si ini ditukar posisinya gitu. Makanya sebelah sini pangkatnya yang positif dulu, terus diambil dengan pangkatnya yang negatif, tapi ya otomatis negatif di depan sini jadi hilang lah ya. Kayak gitu. Terus kalau udah kayak gini, tinggal ini deh. Kalau yang sebelah sini kan dia sebetulnya sama kayak ini ya, sama kayak bentukan sinus kan nih. Enggak. Sama kayak sinus omega T per 2 kan ya. Omega tau per 2. Kayak gitu. Makanya sebelah sini ada ini. Terus paling yang bawahnya sini kenapa jadi ini? Aduh, cari. Si 2A per omega ini sekarang berubah jadi kayak gini. Kenapa? Karena ya coba aja kalian hitung nih. Atau A dan tau dikalikan dengan omega tau per 2 ya. Jadi sama aja kayak A dikalikan dengan tau, terus dikali dengan 2 per omega dikalikan dengan tau lah ya. Ini coret, jadi kita dapat juga sama nih 2A per omega. Gitu. Per omega. Begini. Jadi Jadi yang si 2A omega ini juga sama, dia utak-atik bentukannya sekarang jadi kayak gini nih. Jadi A tau per 2 per omega. Tau dibagi 2 lah kayak gini ceritanya. Jadi kenapa kayak gini? Karena dia ceritanya mau memperkenalkan suatu fungsi baru nih, ada yang namanya sin kayak gini. Jadi sin itu sama aja kayak ini ya, sin omega T per 2 dibagi dengan omega T per 2. Gitu nih sebelah sini. Itu adalah fungsi sin ini. Nah, grafiknya kayak gimana? Grafiknya itu kayak gini. Jadi kalau kalian punya fungsi sinus biasa kan, ya magnitudenya sama aja lah ya, nggak akan berubah gitu maksudnya. Bakal segitu-gitu terus sampai periode berapapun. Nah, kalau misalnya kalian punyanya sin kayak gini, berarti nanti ya periodenya dia bakal semakin turun. Jadi awalnya ya sesuai amplitude aslinya nih, awalnya tinggi dulu, tapi lama-lama dia bakal semakin mengecil kayak gitu. Kalau untuk sin ini. Dan fungsinya jadi fungsi positif juga ya, jadi fungsi genap ini.
gitu. Ini buat kenalin ada namanya fungsi baru nih kayak gini. Terus ini kenapa 20 ya, karena dia ngasih asumsi nih, misal A-nya 10 terus taunya ini 2 ceritanya. Makanya dapatlah kayak gini bentukan grafiknya. Gampang ya? Habis ini ada yang ditanyakan dulu nggak? Ada yang masih bingung nggak misalnya cara perhitungannya? Sebetulnya rumusnya atau kuncinya hanya ada di bagian integrasi aja sih. Integral dari fungsi kalian dikalikan dengan epsilon pangkat min j omega t dikalikan dengan dt gitu. Gampang ya? Ada yang ingin ditanyakan dulu gak? Udah paham ya berarti? Gampang kan? Gampang lah, saya yakin kalian masih pada ingat dan hafal di luar kepala juga kalau masalah integrasi. Yang ketiga nih contoh. Sekarang fungsinya itu adalah fungsi eksponensial tapi eksponensial turun. Gini, makanya di sini pangkatnya negatif ya, negatif AT. Misalnya fungsinya kayak gini. Terus ini kenapa ada UT ya, berarti si fungsi eksponensial ini dia startnya ya dari 0 ke sana lah ya. Jadi maksudnya dari 0 ke sebelah kiri dia nilainya bakal 0 gitu. Sesuai dengan prinsip fungsi step kan kayak gitu ya. Dia ada nilainya saat t-nya lebih dari 0 aja. Dan dia nilainya bakal 0 saat t-nya kurang dari 0 kayak gitu. Nah, terus cara ngintegralin atau cara cari fungsi cari transformasi Laplace-nya ya kayak biasa, masukin aja nih ke rumus ini. Terus karena sekarang yang kita punya fungsinya itu startnya dari 0, bukan dari min infinite, jadi yang sebelah sini kita rubah juga otomatis. Integrasinya dari 0 sampai infinite, dari epsilon pangkat min AT nih, dikalikan dengan epsilon pangkat min j omega t dt. Terus karena sama-sama epsilon dan dikaliin, berarti kita bisa langsung gabungin aja ya pangkatnya, dijumlahin aja. Jadi dapatlah kayak gini, epsilon pangkat minus A plus j omega dikalikan dengan T plus dt. Gitu, kalau udah gini, udah deh tinggal integrasi biasa. Jadi kan cari turunan dulu dari yang atas ini kan ya. Turunannya kan berarti min A plus j omega. Tapi sekarang dibikin 1 per nih. Jadi min 1 per A plus j omega dikalikan dengan fungsi ft-nya itu sendiri. Terus integralin deh dari 0 sampai infinite. Gitu. Nah pas udah gitu tinggal ya masukin aja sini ya. Kan kalian bakal punya jadinya epsilon pangkat min infinite terus diambil dengan epsilon pangkat 0 lah ya. Jadi sama aja kayak 1 per epsilon pangkat infinite nih diambil dengan 1. Ini kalau 1 dibagi epsilon pangkat infinite kan bisa kita dekati sebagai 0 lah ya. Jadi 0 diambil 1 jadinya. Dia sama dengan min 1. Terus sekarang min 1 dikalikan dengan yang sebelah sini, yang kotak sini. Jadinya bakal positif deh. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per A plus J omega. Gitu. Gampang kan ya? Gampang banget. Saya nanti kalau misalnya di kuis muncul. Kalau di UAS atau kuis sih mungkin bakal munculnya yang transformasi Fourier sih dibandingkan yang deret. Kalau di UAS sih ya, kalau di kuis, nah nggak tahu sih, ntar kita lihat aja ya minggu depan. Sampai sini dulu nih, ada yang ditanyakan kah? Ada yang ngerasa masih bingung? Ada? Ada ya, masih gampang kan? Tinggal diintegralin doang. Terus nanti batas integralnya, ya hati-hati aja, kalian sesuaikan aja dengan fungsi yang kalian punya. Dia integralnya dari berapa sampai berapa. Gitu. Terus sama paling ini juga sih, nanti tuh kayak bisa jadi si fungsi yang kalian punya terdiri dari 2 jenis fungsi yang berbeda misalnya. Misalnya nih yang bagian negatif eksponensial gitu kayak gini. Terus yang bagian T-nya positif itu sinyal kotak ceritanya misalnya gitu ya. Terus kalau misalnya disuruh cari Fourier transformasinya ya kalian sesuai, kayaknya dulu yang di Laplace juga pernah kan ya, kelas ini apa kelas sebelah ya, saya lupa dulu namanya. Ya nanti di hasil transformasinya ya kalian jadi punya 2 gitu, maksudnya satu-satu dulu. Kalian coba cari transformasi Laplace yang sebelah sininya dulu, yang sebelah kiri, baru ntar kalian cari juga yang sebelah kanannya. Nanti hasil akhirnya tinggal digabungin aja antara yang kiri dengan yang kanan. Kayak gitu. Gampang. Batasnya gimana tuh Bu kalau kayak gitu?
batasnya ya sama juga kayak si prinsip Laplace. Jadi kalau misalnya ini kan kebetulan batas yang kiri dan yang kanan kan dia startnya gini nih. Kalau yang kiri kan ya anggap aja di sini ada min T ceritanya. Terus ini berarti ada 0 kan ya. Terus kalau yang kanan berarti dari 0 ceritanya ini sampai T. Ya berarti batasnya kalau yang kiri integralnya dari min T sampai 0. Terus kalau yang kanan nanti integralnya berarti dari 0 sampai T gitu. Tapi di sini kan fungsinya pasti bakal beda kan ya bentukannya. Jadi hasil akhirnya nggak mungkin sama dengan 0 sih harusnya. Kecuali grafik yang kalian punya atau fungsi yang kalian punya fungsi cerminan gitulah. Yang bisa jadi sih. Tapi nggak tahu juga. Coba aja ntar dicoba-cobain. Itu. Ya. Tuh. Ya tapi bisa kalian cobain. Tapi kalau ini batasnya kayak gini lah kurang lebih disesuaikan dengan bentuk grafik yang kalian punya. Oke. Next, nah ini. Terus sama kayak Laplace juga, Fourier juga sama nih ada sifat-sifatnya. Tapi ini yang kalian nanti baca aja ya kalau buat penurunan rumus. Kayak kenapa berlaku fungsi linearitas gitu, kenapa scaling kayak gini ini bisa kalian baca aja sih. Cuma seenggaknya kalian tahu aja sih sebenarnya kalau sifat-sifat gini tuh fungsinya untuk mempermudah kalian aja. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya dua fungsi misalnya ada f1t dan f2t, terus kalau mau cari Laplace-nya ya tinggal ya kalian cari dulu aja, cari Fourier-nya ya, tinggal kalian cari dulu satu-satu nih ceritanya, cari f1w dulu, terus nanti dicari yang f2w, terus nanti totalnya tinggal digabungin, kayak gitu-gitu sih kalau sifat-sifat gini tuh untuk mempermudah kalian. Terus kalau buat yang scaling nih, kalau kalian punya FAT, kalau tadi kan di contoh yang satu kan kita punyanya time shifting ya, kayak yang sebelah sini nih, Ft min A atau Ft min T0 gitu ceritanya. Nah nanti kalau dicari transformasi Fourier-nya ya kayak gini, bakal F omega dikalikan dengan ada epsilon nih di pangkat epsilon pangkat min J omega T. Sesuai ya dengan yang tadi dicontoh. Tadi kan Fy-nya kan 1 nih kalau untuk impuls. Kayak gitu. Terus kalau punya frekuensi yang di shifting sekarang nih, kayak gini, berarti nanti ya transformasi Fourier-nya yang frekuensinya juga yang di shifting ini. Ini bisalah kalian pakai aja. Ntar juga kalau UAS atau quiz saya izinkan kalian buat buka tabelnya ini gitu. Tapi kalau untuk yang linearitas sih harusnya di luar kepala juga udah bisa kan ya, gampang. Terus sebelah sini juga nih ada kayak gini-gini. Ini kalian nanti baca aja lah ya. Gitu nih. Terus kalau di buku sih ada beberapa contoh soal juga. Jadi mungkin biar kalian lebih kebayang juga kayak gimana sih penerapan dari sifat-sifatnya ini. Cuma biar nggak terlalu pusing, jadi saya serahin ke kalian aja buat baca. Nah ini kalau ini yang buat Laplace-nya, jadi kenapa saya tunjukinnya Laplace juga sebetulnya buat kalian bisa bandingin aja. Dan kalau misalnya kalian lihat sekilas nih, kalau untuk yang linearitas sama yang scaling, kan kalau di Laplace jadinya kayak gini ya. Nah kalau di Fourier sih jadi sama juga, kayak gini juga. Cuma sekarang bedanya kalau di Fourier itu dia pakai variabel omega, kalau yang di Laplace pakainya variabelnya S gitu. Terus kalau untuk yang time shifting, nih, kalau di ini kan jadinya gini ya, ada E pangkat min J omega T kalikan dengan F omega. Nah kalau di Laplace juga sama, tapi sekarang jadinya E pangkat min AS dikalikan dengan Fs gitu. Mirip-mirip sih sebetulnya antara si Laplace dengan si Fourier ini. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa paham betul di luar kepala dari si Laplace, ya harusnya sih yang Fourier juga bisa lebih cepat juga buat pahamnya. So, kalau saya sih jujur saya lebih gampang atau lebih paham tentang Laplace sih dibandingkan yang Fourier. Tapi sebetulnya sama aja sih bentukannya gini-gini juga. Duh, kayak ini juga nih frekuensi shifting kan jadi F omega diambil omega 0, tapi kalau di sini jadinya F S ditambah A gitu. Atau pangkat dari sini lah ya. Itu. Nah ini juga ya kayak gini. Pangkat dari si ini dikurangin pangkat dari si shiftingnya itu sendiri. Gitu. Ini ntar bisa lah kalian coba bandingin lagi nih buat sisa ke bawahnya. Habis itu, nah ini kalau ini tabel Fourier-nya, ini juga sama untuk mempermudah kalian juga. Ini kalau kita lihat sekilas juga nih, kalau dibandingkan antara tabel Fourier dan juga tabel Laplace, itu juga hampir mirip kan. Ini kalau misalnya impuls, dia jadi 1. Di Laplace juga sama. Terus kalau bedanya, ini sih paling,
kalau kita punya fungsi step nih, kalau di Laplace kan tinggal 1 per S ya. Nah, kalau di Fourier emang agak panjang jadinya, jadi kayak begini nih. Ini penulisnya ada di buku juga sih seingat saya buat yang ini. Terus kalau apa lagi yang sama ya? E pangkat min AT gitu. Nih, E pangkat min AT kan jadinya 1 per S plus A kalau untuk di Laplace. Kalau untuk di Fourier, E pangkat min AT jadinya 1 per A plus J omega. Jadi kayak si S-nya di Laplace ini, kalau untuk di Fourier sekarang dirubah jadinya J omega. Begitu. Ya kan, bener kan? Mana lagi? Yang sebelah sini. SGN itu SGN itu signum. Fungsi signum, tapi kalau di Laplace dia nggak ada. Jadi gini, sebetulnya kenapa ada transformasi Fourier dan juga ada transformasi Laplace, itu karena nggak semua fungsi bisa dihitung transformasinya. Jadi gini-gini, jadi ada beberapa fungsi yang dia bisa dicari Fourier-nya tapi nggak bisa dicari Laplace-nya. Terus ada juga beberapa fungsi yang dia bisa dicari Laplace-nya tapi nggak bisa dicari Fourier-nya, kayak gitu. Kayak misalnya di sini nih ada fungsi signum kan kalau untuk yang di Fourier. Nah, kalau untuk di Laplace dia nggak ada kan ya, karena si Fourier ini kenapa diadakan atau ditemukan transformasi Fourier sebetulnya untuk bisa mengimbangi si Laplace ini. Jadi untuk bisa menghitung transformasi-transformasi ke frekuensi dari fungsi-fungsi yang nggak bisa diatasi oleh transformasi Laplace. Gitu. Ini kalau kalian ada yang belum tahu signum itu seperti apa, saya coba buka. Kayak gini nih, kayak gini lah. Nih fungsi signum. Jadi dia ada nilainya saat t-nya lebih dari 0 dan juga ada nilainya saat t-nya kurang dari 0. Tapi saat t-nya sama dengan 0 ya dia nilainya yang enggak, apa sih namanya kalau gitu, singular gitu ya. Dia enggak ada nilai fixnya gitu kalau di saat t-nya sama dengan 0. Atau enggak continue gitu ya di sini namanya. Terus ada yang ditanyakan lagi kah? Ini contoh fungsi-fungsi ini. Jadi ingat tadi ya, kalau misalnya di sini ada beberapa fungsi yang berbeda nih, ya karena itu tadi nggak semua fungsi bisa dicari oleh kedua jenis transformasi ini gitu. Jadi sebetulnya mereka saling melengkapi sih tujuannya. Gitu lah kurang lebih. Ini nggak usah kalian hafalin kan ya, kalian bisa lihat langsung juga kalau UAS. Ada yang ditanyakan dari tabel ini? Nah lagi ya yang bentuknya sama, ini juga sama nih tuh. Cuman ya itu tadi bedanya, kalau di Laplace pakainya S, kalau di Fourier pakainya J omega. Gampang ya. Nah terus sekarang untuk yang aplikasi di rangkaiannya sebetulnya sama juga nih kayak domain Laplace juga kan ya, hampir-hampir mirip. Kalau di Laplace kan kita punya kalau hukum Ohm nih. Kalau di Laplace mungkin hukum Ohm-nya jadinya ya sama juga kan ya, Fs sama dengan impedansi dikalikan dengan arus. Atau kalau misalnya di domain waktu deh, hukum Ohm-nya ya berarti kan Vt sama dengan RT dikalikan dengan IT kan ya. Nah kalau untuk di Fourier itu sama juga, kita punya atau berlaku juga si hukum Ohm ini, cuma sekarang pakainya domainnya variabelnya variabel omega gitu. Terus kalau untuk impedansinya nih, kalau misalnya kalian punya nilai resistor, nilai R tertentu di domain waktu, nah saat mau coba dianalisis di domain frekuensi untuk yang Fourier ini, nanti sama aja nilainya kalau untuk R. Itu kan ya, kalau L juga sekarang jadinya di omega L. Sama kan ya untuk impedansi yang Laplace. Terus kalau C kita punya 1 per J omega C gitu. Terus untuk transfer function juga sama, masih berlaku juga output per input. Kayak gini, jadi kalau misalnya kita punya inputnya X, misalnya outputnya Y, ya berarti fungsi transfernya adalah output per input, Y per X gitu. Atau kalau kita mau cari outputnya, Y-nya berarti sama dengan A dikalikan dengan X kan ya. Terus kalau misalnya impulse responnya juga sama nih, kalau impulse respon kan artinya kita mau cari respon sistem kita atau output sistem kita kalau emang inputnya berupa impuls ya. Kalau inputnya impuls kan berarti fungsinya kayak gini kan ya, kalau di domain waktu. Dimana kalau di domain omega dia jadinya sama dengan 1 kan ya kalau impuls ini.
Jadi nanti kalau kita mau cari responnya atau cari outputnya, ya akan sama dengan I omega ini sama dengan H omega. Karena kan si X omeganya nih sebelah sini dia sama dengan 1 gitu. Atau H omega ini kan sama aja kayak transformasi Fourier dari suatu HT ya, suatu fungsi HT gitu ceritanya. Gitu. Gampang ya ini mah? Masih paham pasti. Nah, contohnya nih. Jadi misal nih kita disuruh cari VO, V output, kalau misal inputnya itu adalah kayak gini. Nah, buat cari V output kayak gini, itu sebetulnya sih mungkin kalian bakal kepikiran bisa kali ya pakai cara di domain waktu kayak biasa. Jadi kita anggap ada arus kayak biasa gitu loh, masih paham nggak? Masih inget nggak? Kayak cari arusnya berapa, terus nanti berarti kalau cari VOT berarti tinggal arus ini dikalikan dengan yang kapasitasnya sebelah sini. Nah, sebetulnya sih nggak bisa, karena kalau kalau di transformasi Fourier ini kita nanti bakal punya suatu inputnya itu dia nilainya ya bukan yang periodik, jadi kayak cuma segini doang nih, kasih satu nilai doang gitu. Makanya ini harus diselesaikan dengan transformasi Fourier tadi, jadi masuk ke rumus-rumus yang sebelah sini. Jadi kita harus rubah dulu nih si inputnya ini ke domain omega atau dari transformasi Fourier-nya. Nah ini kan dia 2 dikalikan epsilon min 3 TUT ya. Ini kalau kalian masih belum hafal atau masih belum terlalu familiar dengan transformasi Fourier-nya, bisa kita balik lagi ke sini. Jadi kan kita punya inilah ya bentukannya ini. Itu kan nanti lapasnya jadinya 1 per A plus J omega. Terus karena di sininya ada 2 nih, jadi kita punya 2 per A-nya kan ini ya 3 ya. A plus J omega gitu. Ini adalah Fourier-nya nih dari tegangan input kita. Nah, terus nanti kalau udah cari Fourier-nya, cari dari si inputnya, karena kita mau cari output, berarti kan sebetulnya kita harus tahu fungsi transfernya ya. Karena kan kalau kita tahu fungsi transfernya, dia kan sama aja kayak output per input nih. Jadi nanti buat cari outputnya tinggal ya V input dikalikan dengan H lah ya. VI dikalikan dengan si H ini. Nah, buat cari H-nya itu gimana? H-nya itu dia bisa pakai kayak biasa kayak di domain waktu, kayak nganalisis rangkaian di domain waktu, bisa pakai pembagi tegangan. Gitu. Masih ingat kan ya pembagi tegangan? Jadi kan kalau H ini kan dia V output per V input. Jadi karena ini juga rangkaiannya seri, ya berarti gampang lah ya kalau pembagi tegangan sama aja kayak resistansi di output dibagi dengan resistansi total. Cuma sekarang karena kita nganalisisnya di domain frekuensi, jadi sekarang kita rubah dulu resistansinya ke bentuk impedansi. Jadi nanti kita bakal punya nih, kalian bakal punya output per inputnya pakai pembagi tegangan itu sama dengan, karena ini kapasitor berarti nantinya 1 per J omega ya, 1 per J omega C. Dan karena nilainya 1 juga, dia cuma 1 per J omega dibagi dengan total impedansinya. Jadi 2 ditambah 1 per J omega. Gitu. Kayak gini. Terus ini kalau udah kayak gini, biar kalian nggak pusing nih ada pecahan di dalam pecahan. Jadi ya udah kita kaliin aja, yang atas dikalikan dengan J omega, terus yang bawah juga sama kita kalikan dengan J omega. Ntar kalian bakal dapat 1 per ini jadinya ini saya tuker ya. Ini nih satunya sebelah sini ditambah dengan 2J omega. Gitu. Dapatlah kayak gini. Ini adalah fungsi transfer kalian. Tuh. Terus nanti karena yang dimintanya adalah VO, berarti buat cari VO-nya pakai rumus ini kan. VI dikalikan dengan H. Dimana V inputnya ini ya, tadi dapat 2 per 3J omega nih. Yang sebelah sini adalah V inputnya. Dan yang sebelah sini adalah si H omeganya atau fungsi transfer kalian. Nanti tinggal kalian, udah deh. Kalau sebelah sini disederhanain sih. Jadi ntar yang atas dibagi 2, yang bawah juga sama dibagi 2 gitu loh. Yang sebelah sininya nih dibagi 2. Jadi dapatlah kayak gini bentukannya. Gitu. Ini terserah kalian sih mau kayak gimana, mau nyederhanainnya. Nah, nanti kalau udah dapat kayak gini, ini kan yang ditanyakan V0-nya dalam domain waktu ya. Sedangkan yang kita punya di sini adalah V0-nya dalam domain frekuensi. Jadi artinya kita harus cari dulu inverse transformasi Laplace-nya, transformasi Fourier-nya dari yang sebelah sini.
Nah, buat carinya gimana? Carinya sama juga nih kayak yang dibentukkan di Laplace kan. Kalau kalian punya Fs misalnya, terus kalian diminta buat cari Ft, itu kan kalian kalau Fs-nya ini berupa suatu pecahan kan harus kalian pecah dulu ya bentukan pecahannya, biar nanti kalian bisa langsung coba pakai si tabel Laplace-nya gitu. Biar jadi sini tuh dipecah dulu ke bentuk yang paling sederhana. Atau di partial fraction expansion kan ya namanya. Ini juga sama nih. Jadi V0W ini kita pecah nih, ada dua pecahan. Masih ingat ya caranya? Jadi kita pecah jadinya A per 3 plus J omega ditambah dengan B per 0,5 plus J omega nih. Semoga kalian masih ingat ya cara ini nggak akan lepas nih, bakal terus-terusan kayak gini. Nah, dari sini nih, kita pecah. Terus nanti kalian harus cari nih, A itu berapa, B itu berapa, biar nanti pas ini dijumlahin, dia jadinya segini lagi bentukannya. Harusnya sih segini nih, 0,4 sama 0,4. Ingat kan? Masih ingat kan caranya? Ada yang ngerasa lupa kah? Kalau ada yang ngerasa lupa, ayo saya cobain. Tapi semoga masih ingat kah? Apa ada yang lupa? Ingat lah ya. Gampang. Jadi nanti kalian kalau buat cari A, jadi kalian nanti masukin ke rumus si ini nih. Atau ini kan V0 ya. Jadi kalau mau cari A itu sama dengan ini nih, 3 plus J omega. Ini dari si pembilangnya si A ini ya. Dikalikan dengan V0 kalian nih, rumus yang sebelah sini. Terus nanti dirubah J omeganya itu harus sama dengan negatif 3. Masukin lah, kalau udah ntar dapat sih pasti 0,4. Itu juga buat yang B ya, berarti kalau buat cari B itu sama dengan 0,5 plus J omega nih, sini dikalikan dengan VO nya, rumus yang sebelah sini ya. Terus nanti substitusi nilai J omega nya dibikin sama dengan negatif 0,5. Nanti sih bakal dapat pasti 0,4. Kalau ini mah dihitung aja katanya. Maka aja ya. Apa nih? Ini kehadiran. Oh ya, yang misalkan lebih itu. iya kan emang nulis sih. Tadi waktu usaha tadi. Iya. Nah kemarin kakaknya. Udah kok. Maaf ada iklan. Terus kalau udah dipecah kayak gini, tinggal kalian cari inverse-nya aja pakai yang tabel tadi. Jadi kan lebih gampang ya harusnya. Ini kan bentukannya kalau ada 1/3 plus J omega kan ya gini lah ya. Berarti bentukan yang ini nih yang kepake. Jadi nanti inverse-nya berarti bakal kayak gini. Bakal ada epsilon pangkat. Nah berarti di sebelah sini jadinya bakal ada, karena sama-sama ada 0,4 nih. Jadi 0,4-nya bisa kita keluarin. Terus yang bagian dalamnya tinggal yang epsilon pangkatnya aja. Gitu. Dikalikan dengan UT. Udah deh dapet P0 T-nya. Gampang ya? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Iya, masih kebayang kan? Nah, paling nanti yang jadi tantangannya itu bisa jadi nih, serangkaian kalian, misalnya di sininya ada lagi sesuatu, ada induktor misalnya. Terus nanti misalnya V0-nya itu, ya kalau misalnya V0-nya di sini ya sama aja kan ya, sama kayak V0 yang di sebelah sini kan ya, karena mereka kan paralel nih antara induktor sama kapasitor. Tapi ntar kalau misalnya ada di sini ada resistor lagi gitu di sini, ntar kan jadinya bakal beda juga tuh nilai V0-nya. Gitu. Nanti sih sebetulnya bakal balik lagi aja sih ke prinsip analisis rangkaian yang pakai KVL ataupun KCL. Cuma nanti bedanya ya kalian ada satu tambahan kerjaan, yaitu buat ngetransformasi setiap fungsi-fungsinya itu ke bentuk Fourier gitu. Ya. Ini kalau misalnya gak ada yang tanyakan, saya bakal lanjut. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau tanya, nggak apa langsung di unmute aja ya. Tuh, nah terus ini ada yang namanya Parseval Theorem. Jadi kalau Parseval Theorem itu sebetulnya untuk mencari energi atau daya dari suatu rangkaian. Nah kalau dari pengertian sih kayak gini ya, kalau dari segi bahasa ini bisa kalian baca lah ya. Jadi kalau katanya sih si Parseval Theorem itu bilang total energi yang yang diberikan ke resistor 1 ohm
itu dia bakal sama aja kayak total area. Kalau total area itu kan dia sama aja kayak bentukan integral ya sebetulnya. Dari suatu fungsi square ft atau jadi square ft itu berarti ft kuadrat ya, square kan kuadrat nih, kuadrat, atau sama aja kayak 1/2 pi. Kalau dilihat dari pengertian ya, kurang lebih kalau dibikin matematika kayak gini, 1/2 pi dikali dengan total area di bawah square of magnitude of Fourier transform dari ft. Berarti ini dulu ya, 1/2 pi dikalikan dengan total area berarti integral juga dari square magnitude Fourier transform dari ft. Fourier transform dari ft kan simbolnya f omega kan berarti. Tapi karena yang dimintanya cuma magnitudenya aja, berarti bakal ada magnitudenya aja. Terus ini juga square ya, ada ini. Jadi kalau dari pengertian atas nih, kalau kita kalau kita convert ke bentuk matematis, ya kurang lebih bakal kayak gini ceritanya. F kuadrat T itu bakal sama dengan kayak gini. Itu. Atau ya gini lah ya berarti ini, yang ada di kotak sebelah sini nih. Itu ini adalah bisa dibilang energi atau daya yang diberikan ke resistor yang 1 ohm. Nah, nanti kalau misalnya resistornya 2 ohm, 3 ohm, atau 10 ohm, nanti ya paling bakal ada pengalih nih sebelah sini nih. Gitu. Itu Parseval teorem. Nah, terus contohnya nih kayak gini. Misal nih, oh ya ini si FT ini dia bisa tegangan atau bisa arus ya. Tergantung yang diketahui di soalnya apa. Kalau di soal diketahuinya tegangan, ya berarti F kuadratnya itu adalah V kuadrat. Tapi kalau misalnya diketahuinya dia itu adalah arus, ya berarti F ini adalah I kuadrat T, gitulah ya. Kalau ini contoh yang ini, dia ceritanya diminta buat cari energi pada resistor yang 10 ohm, tapi dia diketahuinya hanya tegangannya aja, gitu. Nah, kalau misalnya pakai Parseval teorem kan berarti artinya kita tinggal kuadratin aja kan ya, si ini dikuadratin, terus kita integralin. Nah, cuma sekarang karena di sini resistornya 10 ohm, berarti artinya tegangan atau daya yang masuk ke sini tuh pasti dia ada apa ya? Jadi terdisipasi, jadi bakal berkurang sebesar si 10 ohm ini gitu ya. Jadi kayak seolah-olah kayak 10%-nya gitu. Jadi sini ada 0,1-nya dikaliin. Terus sisanya ke sebelah sini tinggal masukin aja rumusnya nih, integral dari F kuadrat T dt. Dimana F kuadrat T kan berarti V kuadrat T ya, ini. Jadi kalau ini dikuadratin kan kalian bakal dapat 25 epsilon pangkat min 6T kan ya. Itu nih kayak gini. Terus dt. Terus ini kenapa integrasinya dari 0 sampai infinite? Karena di sini fungsi yang kalian punya ada ut-nya nih. Berarti dia nilainya ya hanya ada pada saat t-nya lebih dari 0. Saat t-nya kurang dari 0, dia nilainya bakal 0 gitu. Makanya ini dari 0 sampai infinite. Terus kalau udah kayak gini, tinggal kalian integrasi biasa. Gampang. Ini 25 kali aja 0,1, jadi keluar. Terus ini epsilon pangkat min 6T. Hasil integralnya kan kayak gini ya. Ada min 1/6 dikalikan dengan epsilon pangkat min 6T. Terus masukin aja ntar 0 sama infinite-nya. Harusnya sih bakal kayak gini jadinya. 2,5/6 atau sekitar seginian. Nah, ini cara kalau emang kalian carinya di domain waktu. Nah, karena tadi si Parseval teorem ini ada 2 rumus kan, ini kan di domain waktu tuh bakal kayak gini. Nah, kalau di domain frekuensi, kalian pakai rumusnya yang sebelah sini. Jadi kalau kalian mau cari di domain frekuensi, kalian harus cari dulu F omega-nya tuh berapa. Gitu. Cara cari F omega-nya ya kayak biasa. Masukin coba cari aja di tabel transformasi Laplace. Transformasi Fourier. Ini kan karena ada epsilon pangkat, jadi harusnya sih rumusnya adalah 1/A plus J omega lah ya, kalau untuk Fourier-nya. Jadi kalian bakal punya nih 5/3 plus J omega. Ini untuk yang Fourier dari tegangan yang kalian punya, si V-nya ini. Terus tinggal kita masukin ke rumus yang tadi, yang sebelah sininya nih, yang bagian frekuensi. Ini kita butuh dikuadratin tuh adalah magnitud si F omega-nya aja. Nah, buat cari magnitud ini, rumusnya kayak gini. Jadi F omega dikali dengan konjugatnya. Konjugat itu apa? Masih ingat ya? Konjugat itu berarti yang bagian kompleksnya dia negatif nih, jadinya sebelah sininya. Jadi kalau kalian buat cari ini nih, cari F omega kuadrat atau magnitud kuadrat, sebetulnya tinggal kalian akar terus dikuadratin sih, ya kan?
akar dari 5 kuadrat, bentar. Ini dikuadratin, terus yang ini juga dikuadratin gitu kan. Jadi, atau gini nih, kalau pakai rumus yang sebelah sini, jadi kan harus ngekaliin 5/3 plus J omega, kalian kali dengan 5 per si konjugatnya sekarang, berarti 3 diambil J omega. Gitu. Ini kalau kalian kaliin sih harusnya bakal dapet juga nih segini. Gitu. Terus kalau udah dapat F omega, magnitude F omega kuadratnya, tinggal masukin aja ke rumus tadi. Sama juga nih, karena tadi kan kalau rumus yang ini kan untuk resistor yang 1 ohm ya, makanya di sini pakainya 1/2 pi. Tapi karena di soal ini resistornya 10 ohm, jadi artinya bakal ada pengurangan juga nih sebesar 10%-nya, jadi ada 0,1/2 pi sekarang, sebetulnya jadi berubah. Terus diintegralin dari, ini masih sesuai default ya, min infinite sampai infinite, dari magnitude ini kuadrat. Terus sekarang sebelah sini, karena tadi juga fungsinya ini fungsi step nih, fungsi UT, jadi kita rubah juga integrasinya dari 0 sampai infinite. Gitu, dari si ini tadi ya, yang udah kita dapat sini, terus d omega. Udah gini, udah deh, tinggal kita integrasi biasa. Nah, cuma kalau emang integrasinya di bidang frekuensi, yang kalau kayak gini, berarti, apa nih, ini kan bentukannya, istilahnya apa ya, kayak bentukan sinus atau kosinus ya sebetulnya. Ini kalau misalnya diintegralin ya hasilnya bakal jadi tan inverse kayak gini. Emang agak-agak ribet dan mungkin nggak familiar juga ya buat kalian. Tapi harusnya sih nanti saat kalian coba masukin ke sini si omega, ke sebelah sini. Ini juga ke sebelah sini, harusnya sih nanti hasil akhirnya juga sama-sama aja kayak pas kalian ngitung di domain waktu. Gitu, yang sebelah sini sama yang sebelah sini. Sama kan ya? Jadi ini pilihan kalian sih, kalian mau ngerjain di domain waktu boleh atau di domain frekuensi juga boleh. Dan juga tergantung sih di soal diketahuinya apa. Ini kan kebetulan di soal diketahuinya langsung di domain waktu ya. Jadi ya lebih gampang sebetulnya pakai yang domain waktu sih. Tapi kalau tadi soal diketahuinya V omega langsung, kan daripada kalian harus nge-inverse dulu, terus tadi cari integralnya, ya kalian langsung aja pakai yang domain frekuensi. Gitu. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tadi ada yang bunyi di... Oh itu kok, Ya, gimana? itu kok duanya Bentar, bentar. 2 pi. 2 pi. Kenapa 2 pi? Nah, ini kan 2 pi Sebelahnya ini. jadi pi. Sebelahnya jadi pi. Ini kayaknya dia udah dimasuk-masukin deh. Tunggu bentar. Oh iya, bentar. Ini kan V omega kuadrat. Oh, ini salah nih. Ini soalnya masih ada 2 nih. Ini kan di soal di rumus dasarnya juga 1/2 pi ya. Ya, ini salah nih. Saya ngambil dari buku. Gak saya cek ulang juga. Ini harusnya tetap. Oh, sebentar. Enggak. Oh, gini. Jadi ini kenapa 2-nya hilang tuh bukan karena salah sih. Gini, ini kan tadi kita kan punya fungsinya ini kan UT ya. Artinya dia cuma ada nilainya saat T-nya lebih dari 0. Makanya kalau kalian pakai domain waktu, dia langsung nih rubah integrasinya dari 0 sampai infinite. Nah, kalau di domain frekuensi, itu prinsipnya nggak kayak gitu. Ini kan udah beda domain nih, ini kan domain waktu, kalau sebelah sini domain frekuensi. Nah, kalau misalnya di domain waktu, itu kalian punyanya UT kayak gini ya, kalau di domain frekuensi kayak dianggap udah nggak, misalnya kalian udah nggak bisa ngerubah si integrasi ini hanya karena prinsip UT-nya ini. Tapi ini kenapa dirubah jadi 0 ke infinite itu karena dianggap ini kan kalau kalian punya min infinite sampai infinite, kalau dia fungsinya fungsi genap gitu, itu kan sama aja kayak 2 dikalikan dengan integralnya dari 0 sampai infinite kan. Ingat? Ada yang masih ingat kah ini? Jadi ini kenapa si 2-nya itu hilang? Itu jadi sini kan integralnya sekarang dibikin dari 0 sampai infinite kan. Nah, cuman sekarang nih dianggap nih spektrum. Ini nih, saya liatin spektrumnya lagi deh. Sebentar ya. Kita pindah ke atas. Jadi kalau di domain frekuensi itu, kita sekarang udah ngebahasnya atau mainannya adalah tentang spektrum. Dimana kalau spektrum itu, kalau misalnya kalian punya suatu fungsi, entah itu satu doang gini ataupun berperiodik kayak gini ya,
dia itu cenderung bakal mencermin. Jadi ini nih di titik 0 ini tuh dia sebagai cerminnya. Jadi yang sebelah kanan itu nggak kelihatan. Yang sebelah kanan itu dia sebetulnya cermin dari sebelah kiri, atau sebelah kiri itu dia hasil cermin dari sebelah kanan. Jadi artinya kalau kalian mau integralin nih dari min 5 sampai 5, itu sama aja kalian bisa aja kalian integralinya dari 0 sampai 5 tapi dikali 2. Paham kah? Paham nggak? Jadi kayak seolah-olah nih kalau di spektrum frekuensi itu setiap fungsi yang kita punya, fungsi periodik yang kita punya di domain waktu, dia bakal berubah jadi kayak fungsi genap. Fungsi genap itu apa? Fungsi genap itu fungsi yang mencermin terhadap titik atau terhadap garis imajiner ini ya. Jadi kalau misalnya sebelah kanannya kalian punya bentukan kotak gini, ya nanti sebelah kirinya juga bakal punya bentuk kotak juga sama. Ininya T-nya sama nih, ini dari min T dan ini dari T. Nah, kalau kalian punya kayak gini, itu nanti kalian bisa bisa lebih gampang integralinnya. Jadi kalau yang awalnya kalian mau integralin dari min T sampai T, itu sebetulnya sama aja kayak kalian ngeintegralin dari 0 sampai T, tapi sekarang dikali 2 gitu. Karena dianggap yang sebelah kiri sini kan sama dengan yang sebelah kanan ya. Nah, yang dicontoh soal jadi juga sama. Karena yang di domain tadi udah di domain frekuensi, makanya nih kalau kalian mau ganti integrasinya dari 0 sampai infinite, yang sebelah sini nih dari 0 sampai infinite, itu konsekuensinya kalian harus ngekaliin 2 juga di sebelah sininya. Makanya nih 2 yang sebelah sini jadi hilang gitu. Jadi ini dia hilang bukan gara-gara fungsi domain waktunya UT ya, tapi karena itu tadi, ini karena integrasinya dalam bidang spektrum atau bidang frekuensi, makanya nih seolah-olah kalau mau integralin dari min infinite sampai infinite, itu nanti kalian sama aja kayak ngintegralin dari 0 sampai infinite tapi dikali 2. Paham nggak? Paham kah? Ntar kalau misalnya udah dikali 2, ya otomatis 2 yang sebelah sini bakal hilang kan ya. Nah kan di sini ntar ada 2 dikali 0,1, terus ini juga awalnya kan ada 2 ceritanya di sini. Terus bisa saling coret, dapat lah jadinya 0,1 per Q doang sebelah sini. Dan integralnya sekarang dari 0 sampai infinite. Gitu. Ada yang masih ganjel kah? Kalau di domain waktu sih tadi kenapa dia sekarang bisa rubah 0 ke infinite ya karena itu tadi, dia karena ini kan fungsinya fungsi UT ya. Tapi kalau di domain frekuensi kita ngelihatnya sekarang berupa spektrum. Gitu, udah bukan lihat UT-nya lagi, tapi ngeliat UT ini sebagai suatu spektrum. Dimana spektrum itu cenderung dia bercermin gitulah terhadap si garis imajiner ini. Jadi kayak fungsi genap. Itu, ada yang tanyakan? Ya. Mantap. Nah ini semoga sih kalian beneran paham. Terakhir nih, perbandingan. Jadi untuk Laplace sama Fourier ini kurang lebih ini perbandingannya. Kalau buat Fourier, itu kalau kalian lihat lagi tuh rumusnya, buat Laplace kalau kalian lihat lagi slide-nya, dia integralnya dari 0 sampai infinite sebetulnya. Jadi si Laplace ini bisa digunakan atau bisa dihitung untuk fungsi-fungsi yang emang dia nilainya ini ada saat T-nya lebih dari 0. Jadi kalau misalnya fungsinya itu, kalau misalnya kalian punya fungsinya startnya dari T negatif gitu, misalnya dari sini ya, nggak aja lah ada suatu nilainya gitu, fungsi apa nggak tahu. Nah kalau misalnya ini kan dia ada nilainya di saat T-nya negatif kan. Nah kalau kayak gini itu kalian nggak bisa ngitung Laplace-nya, tapi kalian bisa ngitungnya hanya transformasi Fourier-nya. Karena kalau Fourier itu dia integralinya atau integrasinya bisa dari min infinite sampai infinite kayak gitu. Jadi kelihatan lah ya antara Laplace sama Fourier ini dia saling melengkapi gitu sebetulnya. Jadi apa yang nggak bisa dilakuin oleh Laplace harusnya sih bisa dilakuin oleh si Fourier ini. Gitu. Terus si Laplace ini dia kan berlaku di bidang S ya. Dimana bidang S itu dia sama aja kayak sigma tambah j omega kan. Ini bagian real, ini bagian yang imajiner. Nah kalau untuk di Fourier dia hanya berlaku untuk S-nya itu hanya di bidang sumbu imajinernya aja, j omeganya aja. Gitu. Makanya tadi pas di tabel antara Laplace sama si Fourier, kalau di Laplace tadi ada S, di Fourier pasti dia berubah jadi j omega aja. Berubah jadi j omega kayak gitu. Karena ini tadi
Si Fourier itu dia sebetulnya hanya di sumbu J omega, tapi kalau untuk di Laplace dia ada di sumbu real dan juga sumbu imajinernya. Itu. Terus kalau yang Laplace itu sebetulnya bisa dibilang fungsi-fungsi yang bisa dicari transformasi Laplace itu lebih beragam. Tapi kalau untuk yang di Fourier itu lebih ke arah, jadi walaupun ceritanya si fungsinya itu tidak bisa kita realisasikan secara real, tapi dia sebetulnya bisa kita cari transformasi Fouriernya gitu, untuk kita analisis pakai perhitungan aja gitu. Terus ini juga nih, kalau memang dia nggak punya Laplace transform, pasti dia bisa dicari pasti dia bakal punya transformasi Fouriernya. Terus kalau Laplace ini biasanya dia analisisnya untuk analisis transien. Dimana kalau analisis transien kan ada inisial kondisi ya. Ingat kayaknya kemarin kalau misalnya kita punya disuruh cari Laplace dari turunan dari d per dt misalnya, itu kan nanti Laplace-nya itu adalah S dikalikan dengan Fs, terus ditambah dengan, apa dikurang ya, saya lupa. F0-nya kan ya, ada nih. F0-nya. Ini kan inisial kondisinya nih. Nah, kalau untuk di Fourier itu nggak berlaku kayak gitu. Karena untuk di Fourier itu dia hanya menganalisis pada saat kondisi steady. Dimana kalau kondisi steady kan kalau kita punya grafik. Misalnya nih, ini grafik UT ya, step. Berarti kan kalau untuk Laplace kan dia berarti daerah kerjanya di arah sebelah sini nih ke sebelah sana. Sedangkan kalau untuk Fourier dia daerah kerjanya sebelah sana gitu. Ini kan daerah steady ya. Dimana kalau udah daerah steady ya, kalau kalian nggak tahu inisial kondisinya kayak gimana ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalian nggak perlu nilai inisial kondisi ini kalau buat di Fourier. Dan juga katanya sih kalau untuk Fourier ini dia sebetulnya lebih bisa apa ya misalnya, jadi bisa ngasih informasi lebih detail lah tentang domain frekuensi dari suatu sinyal. Itu mungkin karena ini kali ya, karena kan dia sinyalnya juga bisa kita integrasiinnya dari min infinite sampai infinite juga kan ya. Jadi daerah kerjanya tuh sebetulnya lebih luas gitu si Fourier ini. Makanya bisa dianggap dia ngasih informasinya juga bisa lebih detail. Kayak gitu perbandingannya. Nah, udah beres. Ada yang ditanyakan kah? Nggak ada ya? Apa ada nih? Jadi contoh soal gitu misalnya. Tapi mungkin kalau contoh soal yang di slide ini sih masih gampang-gampang kan ya. Saya yakin sih kalian juga langsung paham lah. Nah, cuma nggak tahu nih nanti kalau kuis atau kalau UAS. Tapi saya biasanya ngambil soal dari buku kok. Jadi kalian kalau misalnya latihan-latihan yang ada di buku sih harusnya bisa. Gitu. Saya soalnya suka agak mager kalau bikin soal sendiri. Jadi saya suka ngambil dari buku. Ada yang ditanyakan kah sebelum saya tutup? Nah, sambil saya nunggu kalian nanya, saya sambil nge-screenshotin ya. So, kalau misalnya mau dipikir-pikir dulu, atau mungkin dari materi-materi sebelumnya juga ada yang mau tanyain boleh. Jadi intinya sih kalau buat minggu depan, kalian bakal kuis. Terus tapi sebelum kuis, saya juga bakal kasih materi juga di YouTube sih ya. Jadi kalian pelajari aja tuh materi terakhir. Nah, kuisnya berarti dari yang sebelum UTS ya, tentang si Laplace sama si Fourier. Sama satu lagi mungkin tentang yang two-part network tadi. Cuma ntar saya lihat juga sih kalau emang materinya agak rumit, ya mungkin akan saya masukin juga ke kuis. Terus kalau buat UAS, seperti biasa kalau UAS kan berarti dari materi awal ya. Jadi kalian tak pelajari lagi tuh materi-materi yang sebelum UTS-nya. Saya belum cek juga sih nilai UTS kalian. Dan saya juga masih punya banyak utang nih, ya belum ngasih jawaban dari si tugas-tugas. Jadi nanti ya. Sip. Ya udah. Ada yang ingin ditanyakan dulu kah? Ya ada. Paham kan tadi? Semoga paham ya. Tapi kalau misalnya ngerasa masih, sebenarnya sih paham atau enggaknya biasanya kalau kalian udah ngerjain soal sih. Kalau saya sih kayak gitu. Jadi ya paling ntar kalian boleh tuh coba buka-buka lagi bukunya, terus kerjain aja contoh-contoh soal yang ada solusinya kan, biar tahu jawaban kalian tuh benar apa salah. Nah, ntar
Sisanya ya kita lihat aja dari hasil kuis atau hasil kuis besok. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Kita masih banyak sih waktunya, tapi karena udah beres juga. Jadi mungkin saya akhiri aja kali ya. Dan kalian ada yang mau istirahat juga, capek. Kalau gitu, karena udah nggak ada lagi pertanyaan nih, jadi ya udah saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya.